Shalom Bapak Ibu Saudara. Dua hal ini adalah dua hal yang menurut saya secara pribadi sangat-sangat penting dan perlu ada di dalam kehidupan kekristenan kita, ya. Supaya apa? Supaya seperti pujian sebelum firman Tuhan tadi, supaya Tuhan tetap mendapati kita setia sampai akhir. Hal yang pertama, yuk kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-23. Saya yakin dan percaya kita semua, Bapak Saudara dan saya sudah sering membaca, mendengar ya tentang Mazmur 23 yang perikopnya berjudul Tuhan Gembalaku yang baik. Hari ini saya rindu, saya juga membagikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Jatinegara Timur supaya kita semua jemaat Tuhan memiliki pemahaman yang benar dalam mengiring Tuhan. Baik, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin di layar sudah terpampang ya. Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mendengar lagu tentang Mazmur 23 ini ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya. Sebuah lagu yang indah yang lahir dari Mazmur Daud yang berkata, Tuhan adalah gembala. Yang pertama yang perlu ada di dalam kehidupan kekristenan kita, yang harus ada di dalam perjalanan iman Kristen kita adalah jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita, gembala agung kita. Mungkin saya dan gembala setempat GBI Jatinegara Timur dipakai Tuhan untuk menjadi gembala gereja lokal ya, menjadi pemimpin jemaat di mana Tuhan tempatkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang terutama yang harus kita jadikan sesuatu yang utama adalah jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita. Kenapa? Ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekecewaan, kepahitan, sakit hati. Kenapa? Karena Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Saya sebagai gembala, saya berkata kepada jemaat saya ketika saya menyampaikan hal ini. Saya sebagai gembala, saya manusia biasa, saya punya keterbatasan. Mungkin ya, ada jemaat-jemaat, ada pelayan-pelayan Tuhan yang tanpa saya tahu ya, mengalami kepahitan terhadap saya sebagai gembala lokal, mengalami sakit hati atau tidak suka dengan apa yang saya lakukan kepada jemaat, keputusan-keputusan yang saya berikan.
Mungkin itu juga terjadi di GBI Jatinegara Timur, ya. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah pandang manusia, karena kita akan kecewa. Tapi pandang Yesus saja, Gembala Agung kita tidak akan pernah kecewa. Gembala, saudara dan kita semua mungkin pernah melakukan alpa gitu ya, pernah melakukan kelalaian ya. Kadang-kadang jemaat, kok dia dibesuk, yang ini enggak gitu ya, yang ini disalamin, yang ini enggak gitu ya. Kalau kita memandang manusia, kita pasti akan kecewa. Saya mau keluar dari gereja ini, saya mau pindah ke gereja yang lain, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih bagus. Mau sampai kapan kita akan menjadi jemaat yang seperti itu? Kalau kita hanya memandang manusia, kita akan terus kecewa dan kita tidak akan pernah bertumbuh. Tetapi ketika kita menempatkan Tuhan sebagai gembala, kita pandang Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, perlakuan apapun, kita tetap pandang Tuhan dan kita tetap stay sampai rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan tadi di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Yang kedua, ketika saudara dan saya menempatkan Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita, firman Tuhan berkata, tidak akan kekurangan aku. Saat ini kondisi dan situasi semuanya serba sulit, ya. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang kehilangan usahanya, ada banyak orang yang kehilangan penghasilannya. Semua susah, semua sulit. Tapi firman Tuhan berkata, ketika kita menempatkan, menjadikan Tuhan gembala agung kita di dalam kehidupan kita, Dia berkata, ya, kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Kita tidak akan pernah kekurangan. Di ayat selanjutnya, kenapa kita tidak akan kekurangan? Firman Tuhan berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita ini domba-dombanya Tuhan. Domba ini makannya rumput. Artinya ketika saudara dan saya menjadikan Tuhan gembala agung kita, Tuhan sediakan semua yang menjadi kebutuhan kita. Kita tidak perlu khawatir di situasi kondisi seperti sekarang ini yang serba susah, serba sulit. Tidak perlu khawatir. Tuhan sediakan semuanya. Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbing saudara dan saya ke air yang tenang. Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama Tuhan. Kalau Bapak Saudara pelajari, ada banyak nama-nama Tuhan yang luar biasa. Ya. Tuhan adalah gembalaku, itu Elroy, Allah yang melihat, Allah yang menjadi gembala kita. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Apalagi Yehova Shalom, Allah damai sejahtera. El Gibor, Allah yang perkasa. Ada banyak lagi. Tuhan berkata, Tuhan akan menuntun saudara dan saya di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang harus saudara tanamkan di dalam kehidupan kekristenan kita, jadikan Tuhan sebagai gembalamu. Ketika engkau menjadikan Tuhan sebagai gembalamu, kau tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah dikecewakan, karena Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yang kedua, gak perlu khawatir situasi susah sulit bagaimanapun, Tuhan berjanji Dia akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan di ayat selanjutnya, ya, dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun Tuhan mengizinkan saudara dan saya berada pada satu situasi, pada satu kondisi yang sulit, ya, artinya udah sulit banget. Sekalipun Tuhan
ya, mengizinkan kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita nggak akan pernah takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Gak adanya Tuhan, ya, akan melindungi kita. Tongkatnya Tuhan akan tetap, ya, mengontrol kita untuk tetap berada pada jalurnya Tuhan. Ya, tongkat gembala itu ada lengkungan atasnya gitu ya. Itu kalau biasanya gembala-gembala itu pakai untuk, ya, ketika ada domba-domba yang nakal, domba-domba yang bandel keluar dari barisan, ya, dia tarik kembali itu domba supaya kembali kepada barisan. Ya. Sekalipun Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya situasi yang tidak baik, situasi yang serba sulit, jangan pernah takut. Tuhan selalu menyertai karena Dia adalah Gembala yang baik. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara kita semua. Kita buka Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Baik, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara kita semua. Perikopnya berjudul Pokok Anggur yang Benar. Saya juga percaya ini semua sudah sering Bapak Ibu Saudara baca, dengar, ya, bahkan ya, banyak hamba Tuhan. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Hal yang kedua yang saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara, selain jadikan Tuhan sebagai Gembala Agung kehidupanmu, ya, di samping gembala lokal yang Tuhan sudah tempatkan di gerejamu, ya. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai pokok anggur kehidupan, dan posisikan dirimu seperti ranting pohon yang nempel, bukan cuma sekedar nempel, melekat, ya. Kalau yang namanya melekat itu nempel yang sulit untuk dipisahkan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara ingat ada sebuah iklan dulu, ya, iklan oli Castro. Itu pakai gambar atau video seekor cicak, ya, yang nempel di mesin motor begitu, ya. Digambarkan olinya ini seperti cicak yang melekat erat gitu, ya. Nah, Tuhan mau dalam perjalanan iman kekristenan kita, jadikan Tuhan sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya yang melekat erat dengan pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Dikatakan ketika kita sebagai ranting melekat erat dengan pokok anggur atau batang pohon anggur, dikatakan kita, saudara dan saya, akan berbuah banyak. Ketika kita berbuah banyak, dilihat orang di luar sana berbuah banyak,
Dikatakan di ayat yang terakhir tadi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Ketika saudara dan saya menjadikan Tuhan sebagai pokok anggur, dan kita ranting-rantingnya melekat erat dengan pokok anggur itu, Yesus Kristus, kita akan berbuah banyak, dan orang-orang di luar sana akan melihat buah-buah kita. Dampak yang kita berikan kepada orang-orang di luar sana, orang-orang akan melihat, ya ini murid-murid Yesus. Secara tidak sadar, secara otomatis ya, kita menginjil, memberitakan kabar baik lewat kehidupan kita yang berdampak kepada banyak orang, lewat buah-buah kita ya. Bapak Ibu Saudara pernah melihat atau pernah dengar atau pernah tahu ada ranting pohon yang gak nempel di batang pohonnya tapi bisa berbuah? Secara pribadi saya belum pernah lihat ya, ada ranting pohon yang gak nempel dengan batang pohonnya dia bisa berbuah. Jangankan berbuah ya, berdaun ya. Benalu, pernah lihat tanaman benalu ya? Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ada pohon di rumah, itu biasanya ada tanaman benalu ya, yang bukan daun atau ranting dari pohon itu nempel. Benalu pun tetap perlu nempel sama dahan atau ranting-ranting pohon aslinya. Benalu pun tidak pernah bisa tumbuh sendiri, dia nempel. Supaya apa? Bisa menyerap makanan dari ranting-ranting atau dahan-dahan pohon itu. Dari mana ranting dan dahan pohon itu dapat makanan? Dari batang, dari pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan kalau kita tidak tinggal hidup di dalam Kristus, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Mari introspeksi kehidupan kekristenan kita. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Apakah kehidupan saudara dan saya tetap sama dari tahun ke tahun? Dari Natal ke Natal, dari Paskah ke Paskah tetap sama? Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, tidak ada pertumbuhan. Jika itu yang kita alami, ayo periksa kehidupan kekristenan kita. Sudahkah kita melekat erat dengan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus? Kalau kita belum menghasilkan buah apa-apa, kalau kita belum berdampak kepada sesama kita, itu artinya kita menjadi ranting yang terpisah dari pokok anggur. Dua hal ini sangat penting dan sangat-sangat perlu ada di dalam perjalanan iman kekristenan kita semua. Yang pertama, jadikan Yesus sebagai gembalamu. Pandang Yesus saja. Jangan pernah pandang manusia, karena manusia pasti mengecewakan. Yang kedua, jadilah ranting-ranting yang menempel, yang melekat erat dengan pokok anggur, yaitu Yesus. Jangan pernah menjadi orang-orang percaya ya, yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita sebagai manusia terbatas, tetapi kekuatan Dia, Tuhan, tidak pernah terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Ketika kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita, kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib yang tidak pernah kita bayangkan kita bisa lakukan. Asal kita nempel, melekat erat dengan Tuhan, kita pasti berbuah banyak. Dan buah kita itu akan bisa dinikmati, akan bisa berdampak bagi banyak orang ya. Jangan kita menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen ya, menjadi murid-murid Kristus,
tetapi kehidupan kita tidak berdampak baik, tidak berbuah baik bagi sekeliling kita, itu tidak mempermuliakan nama Tuhan, tetapi mempermalukan nama Tuhan. Hati-hati Bapak Saudara, beda tipis mempermuliakan nama Tuhan dengan mempermalukan nama Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu Saudara yang saya membagikan kepada kita semua. Di dalam kehidupan kekristenan kita, selalu jadikan Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung kita. Tempatkan Dia sebagai Gembala kita. Dia yang akan memimpin saudara dan saya. Sekalipun harus melewati lembah kekelaman, Dia tetap tidak akan meninggalkan saudara. Dia Gembala yang baik. Dia tetap ada bersama dengan saudara. Di musim yang sulit sekalipun, di musim yang paceklik sekalipun, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia akan tetap memelihara hidup saudara. Seperti Mazmur 23 tadi katakan. Ya. Dia akan membimbing kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Semuanya Tuhan sediakan. Sekalipun harus melewati masa-masa sulit, Dia tidak tinggalkan, Dia tidak kabur. Dia tidak pergi meninggalkan kita. Dia tetap ada bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Ya. Yang kedua, jadilah ranting-ranting yang selalu melekat erat, tinggal di dalam Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Ketika ada dua hal ini dalam kehidupan kekristenan kita, saya yakin dan percaya, yang ada jemaat yang militan, jemaat yang setia, jemaat yang berbuah lebat dan manis, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.